Kembali lagi di Simak Sinau Mama bersama saya Dita. Saya Rika, episode 2. Episode 2 melanjutkan mengenai komunikasi laki-laki dan perempuan. Kemarin kan kita sudah bahas eh, komunikasi yang yang menjadikan hubungan sehat itu komunikasi yang dua arah, Ya. bukan komunikasi yang satu arah. Kalau apa yang terjadi ketika komunikasi tidak dua arah, Bu? Yang terjadi yang satu lelah, Hmm, yang pasti ada kelelahan yang di satu pihak gitu. Kalau pihak lain mungkin nggak merasa karena dia terbiasa, let's say ada yang terbiasa sejak kecil mendapatkan silent treatment, ya kan? Jadi itu yang akan dia lakukan ketika dia tidak sepakat, gue diemin aja. Tapi pasangan yang satu ini ketampar. mungkin tidak pernah mengalami silent treatment, ya kan? Dan ketika kita sepakat sebelumnya, silent ini sangat-sangat apa ya, sangat-sangat merusak hubungan lah, bisa dibilang seperti itu. Ya, ya, Untuk ya. alasan apapun, don't ever give silent treatment. Kalau nggak Iya. suka, gimana caranya menyampaikan tidak sukaan itu gitu. Tapi kalau misalnya merasa nanti aku nyakitin, nanti aku ngecewain, jangan menghindar, tapi lebih mengatakan aku butuh waktu. Beda ya, kalau silent treatment itu you walk away immediately. Atau you dismiss someone feeling immediately tanpa merekonfirmasi atau tanpa memberi sinyal bahwa aku yang butuh waktu untuk Hmm. memproses ini. Kan bilang, apa sih aku tuh ya, aku lagi capek. Aku pikirkan besok kita ngobrol lagi bisa nggak? Nah, ini lebih baik gitu. Berarti salah satu parameter mencari pasangan yang tepat buat lo adalah orang yang bisa resolve problem. Apakah resolve-nya sekarang atau nanti yang penting dia mau menghadapi masalah itu. Iya, banget. Dan sebenarnya solve the problem itu ada di tangan siapa? eh Perempuan ya. Ya, karena perempuan yang biasanya memulai yang harus mengakhiri. Enggak, perempuan karena sifatnya perempuan itu menerima ya, Bo. Apakah secara biologis dan ternyata secara psikologis. Jadi mendingan kalau lo tidak bisa menghandle orang yang tidak bisa menghadapi masalah, mending lo tinggal. Tapi kalau Iya, kejadiannya sudah terlanjur, gimana tuh, Bo? Misalnya waktu waktu pacaran kita bisa mengidentifikasi, oh nih orang kalau dihadapin masalah kayak gini kok lari ya, nggak mau menghadapi. Itu bisa kita putusin kan, Bo. Tapi gimana kalau udah masuk ke dalam institusi yang lebih tinggi seperti pernikahan? Kan kita nggak bisa pergi begitu saja gitu. oke. Pernah dengar kan? Tidak ada orang yang berubah untuk orang lain. Yes. Ya, kalau dia mau berubah sebenarnya untuk diri sendiri kan. Ah, ah. Ya, karena ketika dia memutuskan berubah untuk dirinya sendiri itu karena dia melihat apa? Dia melihat apa yang dia lakukan itu tidak membuat orang lain bahagia, Oke. Jadi respon kita tidak mesti membuat orang gimana, lain Bo? senang. Respon kita mesti gimana? Ya, sebenarnya kalau dalam posisi masih pacaran oke lah, misalnya memutuskan untuk eh walk away demi katakanlah your own peace life gitu ya. Itu sangat bisa diterima, apalagi perempuan biasanya. Tanya perempuan kalau udah jatuh cinta kan jatuhnya jauh dalam ya. Kalau Terlalu udah sakit dalam. kan ya sakit sendiri kan. Sakit Yoi. dalam. Tapi kalau kita bicara sudah masuk dalam institusi dan baru ketahuannya setelah menikah, nah ini sebenarnya kembali lagi kepada kedua belah pihak ini. Kita kemarin sempat ngobrol bahwa relasi itu jadi cermin, ya kan? Ketika akhirnya masing-masing dari kita bisa melihat sisi gelap masing-masing. Dari apa? Dari cara kamu memperlakukan dia, dari cara dia memperlakukan kamu. Itu akan kelihatan, gitu. Nah, ketika kita bisa melihat borok masing-masing, gimana cara mengkomunikasikannya? Kan ada orang yang bilang, gila lu punya borok ya ternyata. Gue geli loh.
Ada yang ngomong gitu kan? Bisa. Kalau ngomongnya seperti itu, ini tertrigger. Salah satu orang ini akan tertrigger dalam mengatakan, kok lu kasar sih sama gue? Gitu. Dulu lu nggak kayak gini, sekarang kok kayak gini, kan gitu bahasanya ya. Tapi kalau kita mengatakan, loh, itu punya borok ya? Ya udah yuk kita obatin. Gimana caranya? Kamu maunya pakai apa? Obatin pakai apa? Aku bisa bantu apa? Sebenarnya kan di situ. Dan ketika kita mau membuka diri, biasanya pasangan juga akan berusaha untuk membuka diri juga. Karena apa? Selama ini nggak ada yang melakukan itu ke dia. Nggak ada yang memperhatikan luka itu. Tapi ketika ada memperhatikan, sebenarnya dalam hatinya seneng ya. Wah, ternyata dia memperhatikan. Gitu. Cuma, itu tadi, kalau hanya mengetahui tapi tidak berani menghadapi, kan lain cerita. Yang ada, dia sibuk sama lukanya, kita sibuk sama luka kita. Dan biasanya itu karena apa? Karena kita saling melihat, wah gue dikatain judgmental, gue dikatain suka ngeritik orang, gue dikatain suka gini-gini sama pasangannya. Pertanyaannya, apa benar kamu begitu? Kalau kamu tidak begitu, sebenarnya yang kamu lihat dari dia ini apa? Oh, ternyata dia ini ngomong kayak orang tuaku dulu. Orang tuaku dulu suka mengkritisi, suka gini, suka gitu. Kita yang tertrigger, gitu. Gue potong bentar, Bo. Sebaliknya, pasangan, oke. Berarti solusinya adalah terapi. Iya kan? Ya, itu Karena salah satunya lah. Mau nggak mau, couple counseling atau couple terapi. karena ketika misalnya ada ketidaksukaan dari satu pihak, terus pihak lain tidak bisa mendengarkan, itu kalau gue bilang mah itu udah langsung ke terapi. Karena yang yang tidak mendengarkan tidak lelah, seperti lo bilang, yang satu pihak ini sangat lelah. Nanti lama-lama Iya, lama-lama terlalu lelah, terlalu bodoh amat, semuanya pergi dari masalah itu. Mending ke terapi, ya, diidentifikasi sama orang, dan biasanya kan kalau sudah berpasangan itu pasangan lebih dengar orang lain ya, kadang-kadang gitu daripada pasangan sendiri gitu. Dan emang harus ke terapi iya, sih. iya, iya. Dan Emang ternyata ya endingnya makanya ada konseling couple. dan ternyata kan terapi itu kan sebenarnya adalah bentuk dari berani menghadapi masalah. Ya, ketika dua-duanya siap dan berani menghadapi masalah, setuju. Iya. Dan Jadi yang disampaikan pada terapis apa? yang disampaikan Heeh. ya diceritain aja yang sedang terjadi gitu kondisinya. Kenapa bisa gue marah dia begitu. Terus nanti kan yang satunya bilang, kok dia bisa sih marah, gue cuman begini doang. Jadi Iya, akhirnya baru itu kan tuh ke korek-korek. nah, iya, kekorek-koreknya dari situ memang. Dari dia berani mengatakan, ini loh yang terjadi, aku tuh diginiin, aku merasa begini, dia merasa begitu, kan gitu. Tapi Mm-mm. endingnya apa sih sebenarnya? Ketika sudah kita keluarkan semua nih, pertanyaan terapis pasti apa? So what do you expect? Nah, Jadi akhirnya kenapa ya ekspektasi? Ekspektasi masing-masing ini tersampaikan tidak? hmm. Yang ada, tapi ekspektasinya apa? Kamu berubah dong. Kamu lebih ngertiin aku dong misalnya. Atau yang satunya bilang, kamu bisa nggak kalau ngomong nggak nyerang? Kamu bisa nggak Hmm. kalau ngomong biasa aja? Kan ada defensif kan? Kamu bisa nggak ngomongnya nggak nyerang? Kalau orang defensif bilang, aku nggak nyerang, aku ngomongnya emang kayak gini. Aku nggak nyerang tapi nadanya tinggi. Atau apa? Kamu bisa nggak apa namanya? Kalau marah nggak diem, ngomong gitu kan? Terus yang satunya bilang, aku tuh diem karena aku mikir, soalnya kamu ngomong terus. Iya, dan ini tuh terjadi akan selalu terjadi kan, Bo. Even in the very Iya, best couple. betul. Karena itu relasi itu berdinamika. Ah, Jadi iya misalnya iya ada iya. orang putus sebelum menikah. Karena itu tadi ngeliat, wah gue nggak bisa nih kayak orang ini nih. Pertanyaannya di next relationship, apakah dia akan menemukan pola yang sama? Hmm. Kemungkinan iya malah. Cuma masalahnya dia menghindari masalah itu.
Coba kalau dihadapi, sebenarnya apa sih yang membuat aku kok nggak cocok sama orang seperti ini, tapi kok aku ketemunya orangnya tipenya begini lagi. Ya karena dia tidak berhadapi. Wow, anginnya. Karena dia tidak berhadapi itu gitu loh. Itu kayak kita ada masalah di kantor kan kita hadapi masalahnya. Apa ya kita menghindar? Enggak kan? Ya sama dengan manusia juga gitu. Dihadapi dulu. Ketika kita sudah menghadapi, ternyata nggak ketemu jalan tengah. Kalau belum menikah ya putuslah, ya kan? Kalau udah Ya, menikah kan nggak bisa. ya nggak semudah itu, walaupun masih boleh. Tidak semuanya. Heeh. Ya, depannya kan cerai itu ya. Mm-mm. Makanya dibilangin bahwa penyebab perceraian utama sebenarnya lebih kepada ekspektasi yang tidak terkomunikasikan dengan baik. Apapun itu, aku suka kopi, mau nyediainnya teh mulu, misalnya. Tapi Bo, Itu pertanyaan hal yang selanjutnya, sederhana. iya. Tapi pertanyaan selanjutnya, sampai di mana ekspektasi lo itu boleh di apa? Diharapkan? Sampai di mana harapan lo itu harus lo batasi gitu? Ya, kita sepakat kita harus realistis dalam membuat ekspektasi kan. Hmm. Nah, sebenarnya di situ realistisnya itu pada situasi seperti apa, kondisi kita seperti apa, hmm, prediksi kita tentang kehidupan kita itu seperti apa gitu. Jadi tetap ekspektasi itu harus di-manage, di-maintain supaya lebih realistis. Jangan kejauhan, jangan juga Hmm. terlalu below expectation. Kalau kita justru menurunkan standar ekspektasi, kita kok jadi kayaknya tidak punya mimpi besar kan gitu. Kita tidak mau maju. Nggak bergairah. Rata-rata kan couple tidak bergairah. Rata-rata kan couple merasa bahwa kadang-kadang nih ya, misalnya suami berkarir, kemudian istri support. Ketika istri mensupport karir suami, ekspektasi istri apa sih? Jelas Cipratan. kalau dia misalnya berhasil. Iya, kecipratan ketika dia berhasil kan gue dapat ekstra nih ya. Udah support lu ya. Gitu. Tapi yang terjadi kan tidak selalu seperti itu katakanlah. Dia karirnya sudah bagus, tapi kok tidak ada sesuatu pun yang diapresiasi dari support si istri. Kan istri merasa gila ya. Udah capek-capek dukung dia malah bayarin siapa atau melakukan apa gitu. Yes, 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 yes. Tadi kan Jadi tidak sama. kalau di breakdown gitu tuh memelihara sebuah hubungan yang sehat, baik, mesra, itu tuh sebenarnya kerjaannya banyak ya, Bu. Banyak banget. Jadi jangan dianggap sepele kalau keadaan dalam keadaan baik-baik saja gitu sebenarnya kan. Pada semua area lah Iya. dalam kehidupan. Jadi yang baik-baik itu Mm-mm. sebenarnya adalah usaha, mungkin usahanya nggak pada saat itu, tapi usaha yang lalu-lalu Yang panjang. yang lo panen hari ini gitu kan. Iya, banget. Betul Iya. banget. Jadi Jadi bicara kayak lo bilang kemarin love is blind itu sebenarnya ketika kita sudah memahami konsep ini berproses, itu udah nggak blind lagi kan jadinya. benar, Bo. Benar, benar, benar. Iya. Jadi ketika lo eh, sudah mengalami beberapa fase, harusnya lo nggak blind ya. Iya, nggak blind. Justru harus open. Nah, kita bicara kemarin tentang healthy relationship adalah kejujuran. Ya, itu harus. Itu udah nggak bisa ditawar. Jujur termasuk ekspektasi. Kita harus jujur dengan ekspektasi diri, ekspektasi pasangan, ekspektasi bersama. Iya. Nah, kalau itu sudah bisa kita angkat ke dalam komunikasi sehari-hari, termasuk kadang-kadang kita cuma bilang, aku hari ini nggak mau masak, kayak lu biasa ya kan? Gue hari ini Nah, nggak mau masak, boleh ya? Ya why? iya. Bisa kan? Udah Iya. kita go food, kita makan di luar gitu. Don't make it Kita such a big deal, karena kita Iya. Iya, terusin, Bo. gitu. Nah, dan termasuk itu tadi ketika kita merespek. Nah, sebenarnya kayak kalau kita bicara tadi ketika laki-laki memakai logika sementara perempuan itu pakai apa ini perasaan, yang muncul adalah apa? Ketidaksinkronan kan. Yang satu Iya. bicara aku merasa begini, yang
aku tuh ingin kamu melakukan ini, tapi yang aku rasakan tuh begini gitu. Nah, Jadi hal-hal kayak gini kan sebenarnya jadi benturan karena gimana, Bo? jadi gini, misalnya nih komunikasi ya. Kalau perempuan kan ngomongnya gini, Mm-mm. sebenarnya dia itu udah nggak mau masak. Tapi yang keluar dari mulutnya tuh Mm-mm. apa coba? Aku tuh capek. Laki-laki tuh kadang-kadang memang bingung memproses. Capek. Terus gimana nih maksudnya kan? Maksudnya apa? Lo mau apa gitu kan? Jadi mungkin ya kita harus lebih bijaksana lagi ya kan. Kalau memang lagi ketika kita bilang capek, ketika kita merasa capek, kita pikirin dulu nih dampaknya apa. Oh, kalau gue capek gini, gue nggak mau masak, gue mau tiduran, gue mau nonton Netflix. Kenapa yang dikomunikasikan tidak tiga ini ya kan? Misalnya, ayang, Ya, ayang, aku mau tiduran, mau nonton Netflix, mau apa namanya, pokoknya mau itu. Aku nggak mau masak, ah, ya kan? Jangan cuma bilang apa yang ya, lo rasain, tapi apa yang sebenarnya pengen lo lakukan gitu. Kayaknya laki-laki tuh kayaknya bisa lebih memahami itu gitu. Karena iya, terjadi aku bener. terjadi ya di kehidupan saya juga. Jadi gue dulu tuh, jadi gue dulu tuh merasa gue udah bangun pagi, gue udah masak gitu kan, gue tuh ribet. Tapi yang gue keluarin tuh muka nggak enak. Sebenarnya yang gue pengen itu apa? Tolong Iya, bukain pagar, gue mau keluar. Tapi ternyata komunikasi itu tidak tepat buat laki-laki. Jadi yang harus iya, disampaikan adalah, tolong bukain pagar, gue mau keluar mau ngantar anak-anak. Gitu. iya, betul. Tapi kan di sisi lain kita juga butuh divalid. Maksudnya, kok lu nggak ngerti sih kalau gue tuh ribet gitu. Memang perempuan tuh memang itu. Lu tuh kok nggak ngerti sih, gue tuh lapar. Padahal yang keluar cuma cranky kan, Bu. Yang keluar Cranky. cranky. Nah, kok dia nggak peka sih kalau gue tuh lapar gitu. Duh, Karena perempuan, ada perempuan. otaknya di sini. Nah, itu Perempuan dia. otaknya di sini. Ya, Heeh. tapi itu banget sih. Makanya kan kayak aku bilang tadi, eh, perempuan itu mengatakan bukan apa yang dia maksud gitu. Selalu itu masalahnya. Tapi apa Iya, yang dia rasakan dulu yang dia bukan apa yang dia, dia maksud gitu loh. nah, mungkin jangan keluar kata sifat, keluarlah kata kerja. Ngerti Ya, nggak, Bo? Iya nggak sih? karena Kalau kalau perempuan tuh yang keluarkan kata sifat dulu. Gue capek, gue gue lagi nggak enak nih, gue cranky, gue ini. Padahal kata kerjanya loh, gue pengen makan, gue pengen duduk, gue pengen tiduran, ya kan? pengen pijit. Gue pengen pijit, gue nggak mau masak, gue pengen diantar, Ya. gue pengen dibukain pagar, gitu-gitu Mm-mm. loh. Kenapa yang tidak Bener, dikomunikasikan? itu. Gue juga bingung. Soalnya terjadi sama gue juga. Nah, sementara laki-laki ini kan berpikirnya, kamu tuh mau aku lakukan apa? Karena dia Nah, tipe-tipe yang positif, instruktif, ya kan? dia mau Sehingga tuh kalau kita misalnya straight to the point, dia lebih gampang memahami betul. gitu. Padahal kita sebagai perempuan, karena kita asah asuh asih asah, kita kan nggak bisa semua to the point kan. Kita memang Betul. kita memang diciptakan itu untuk tidak to the point. Masa sama anak Ya, jangan nangis, maunya apa? Kita kan pasti kan kita mau nangis, mau apa nak, mau ini, mau itu, mau apa nak, gitu kan. Kan kita belajar, kita iya, kan merawat anak dari bayi kan begitu. Masa semua anak bayi di to betul, the betul. point kan nggak bisa. Makanya yang suruh Nangis ya? merawat, makanya yang suruh merawat anak kan perempuan ya, Bo. Maksudnya yang lebih Iya, natural gitu loh, yang betul. afeksinya tuh kena gitu ke pertumbuhan Betul. anak. Makanya ke bawah Nah, sampai tua begini ya kan. Bukan bener bener. bukan kata kerja yang keluar, tapi kata sifat gitu loh. Kata sifat ya. Aduh, iya nggak sih? Iya, iya, iya. Ya, ini yang jadi perbedaannya kadang jadi masalah kan. Sebenarnya sesederhana kalau laki-laki bisa memahami ketika misalnya dia pulang kerja capek, ya kan? Dia udah nggak pengen disuruh sebenarnya, ya kan? Yang dia pengennya apa sih? Disayangi, dirawat, dilayani gitu. Dan itu kan hanya bisa dia terima ketika di rumah.
ketika istrinya provide feminine energy, salah satunya itu menunjukkan rasa. Hah, kamu capek ya? Sini tak pijitin. Kamu minum apa gitu? Gimana hari ini di kantor kan gitu? Tapi ini Kita jadi ready. tapi ini jadi menarik ya, Bo. Berarti kita harus bisa menempatkan eh, energi kita di tempat yang tepat. Kayak misalnya lo bilang, kalau pasangan kita misalnya baru pulang capek, kan kita nggak bisa juga to the point kan. Tolong ya sampahnya dibuang, terus habis itu tolong mandiin anak, karena gue mau ini kan nggak bisa kan. Muter dulu kan kita kan, muter-muter Iya, dulu dari menyiapkan makan, minum, apa segala macam baru deh kita ngomong ya kan. Tapi di sisi lain, iya. ketika laki-laki bertanya lo kenapa, itu tuh kebawa gitu. Kalau kita lagi nggak connect nih, body, mind, and soul, itu kan yang keluar itu tadi kata sifat. Lo translate deh kalau Iya. lo peka gitu kan. Iya. Jadi emang, aduh, perempuan tuh tuntutannya sebenarnya banyak loh, Boy ya. Ya karena receiving end kan, kita bagian menerima. Jadi how they treat us itu sangat mempengaruhi. Kita akan sangat senang ketika pulang, ya kan? Pasangan bertanya, Hai, how are you? Gimana kamu hari ini? Kamu capek ya? Gitu. Atau dia ngeliat muka kita udah kebalik aja, what's wrong? Ya kan? Kamu kenapa? Gitu. Ya sebenarnya udah bentuk perhatian dan kita sudah siap mengeluarkan ya, yang ada di sini yang terpendam dari pagi gitu. Nah, tugas tugas laki-laki supaya tidak menjadi keributan adalah ya duduk dengerin, ya kan? Berkeluh kesah si istri ini. Aku tuh gini 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 gini. Kayak lu bilang, poinnya apa sih sebenarnya yang dia butuhkan? Ya, aku mau tidur, Iya, tuh urus diri sendiri. iya, Iya kan? iya Udah memang. capek. Heeh. Jangan minta ini itu. Makanya kalau laki-laki minta ini itu malam ini. Makanya kalau laki-lakinya peka, dia pasti akan bilang, ya udah kamu istirahat deh. Biar anak-anak aku yang urus, nanti aku beresin dapur. Wah, itu istrinya akan sangat bahagia. Ya enggak sih? Nah, setelah gue pikir-pikir, itu yang dibutuhkan adalah cinta yang besar. Makanya kalau misalnya tanpa cinta yang besar itu mungkin nggak mungkin bisa kejadian sih, Bo. Walaupun Ya. walaupun Dan banyak walaupun banyak orang bilang kalau misalnya sampai pada jenjang pernikahan, bukan cinta lagi tapi komitmen. Tapi komitmen ini tanpa ya, dilandasi cinta yang besar itu memang agak sulit untuk eh, memberi mengerti gitu loh. ya. Ini ada quote yang menarik ya, aku nemu quote menarik bahwa the highest form of love is consideration. Itu gue setuju Hmm. banget. You have when you love someone, terus kamu bisa considerate Hmm. apa yang orang lain pikirkan, pasangan pikirkan. Itu kan sudah Hmm. satu bentuk bahwa aku ngerti loh kondisimu, ya kan? Hmm. Even ketika dia love, ada consideration, wah aku nggak bisa ngelakuin ini, kayaknya pasanganku nggak suka. Pasti Hmm. dia akan tidak melakukan itu, gitu. Hmm. Hmm. Itu karena dia sayang, ya kan? Jadi ya aku pakai banget ini quote ini nih, bahwa the highest form of love is consideration. Iya, whatever you do, kalau kamu sudah punya pasangan, ya pertimbangkan apa yang akan kamu lakukan. Itu adalah bentuk dari sayangnya kamu ke pasangan. Kalau itu Hmm. akan menyakiti, ya jangan. Kalau itu Hmm. akan membuat dia tidak suka, ya jangan. Kan sebenarnya itu. Atau kalau kita aja kita gitu, kayaknya nih respon pasanganku akan kayak gini deh, akan negatif atau akan marah atau akan apa. Oke, kita pikirkan lagi deh. Kayaknya nggak perlu. Atau kalaupun misalnya ini harus dikatakan, cari cara deh. Itu kan kita sudah considerate ya. Kita sudah Hmm. mempertimbangkan hal apa. Karena yang kita lakukan akan mempengaruhi dia. Apalagi yang lakukan laki-laki mempengaruhi moodnya perempuan. Dan laki-laki paling nggak sanggup tuh kalau udah moodnya perempuan jelek tuh udah deh. Semuanya Hmm. salah aja. Iya, iya. Dan ini semua berlaku, berlaku di semua hubungan. Mau pasangan, mau orang Betul. tua dan anak, bahkan Betul. di keluarga atau bahkan ke temen gitu loh kan. Kalau lo tahu temen Iya, lo nggak suka makan jengkol, ya janganlah makan jengkol depan dia ya kan. iya, betul. Heeh. Ya, seperti itu. Jadi yang barusan kita omongin tuh bisa di apa maksudnya bisa diterapkan di semua jenjang hubungan ya nggak sih, Bo? Semua lini hubungan. Di semua Iya lini banget. hubungan. Dan ya itu tadi.
kalau kita bicara antara laki-laki dan perempuan, jelas ada cara komunikasi yang berbeda. Kalau sama laki-laki ya kayak kita sepakat tadi, apa sih yang harus dia lakukan, itu aja yang kita sampaikan. Gak usah Iya, muter-muter sampai keluar kata kerjanya mana. lah. Heeh. Gunakan kata kerja. Kemudian gunakan apa namanya, cara yang respectful. Karena laki-laki itu dia sangat membutuhkan respect ya, gitu. Sangat. Jadi kalau dia dan kalau sama perempuan ya, pertama untuk laki-laki tolong pahami dulu rasanya dia, si perempuan ini sedang merasa apa hari ini. Karena kalau senggol hal yang salah dengan rasa yang seperti misalnya sedang sedih, disenggol soal makanan aja jadinya salah kan. Gue lagi sedih, gue lagi nggak lapar gitu. Ya kalau lu tuh sayang sama pasangan, sebenarnya hal-hal kayak gitu tuh bisa terjadi secara natural. Tapi karena pola asuh, kadang-kadang tuh eh, yang kita bawa tuh ya pola-pola itu gitu loh. Iya, Dan itu referensi. dan obrolan kali ini kan cuman mau apa ya, kayak mengingatkan bener nggak pola yang sudah kita jalani kali ini gitu. Karena kan kita sebagai orang tua maunya yang kita wariskan kan yang semua yang baik kan, Bu. Pola-pola yang baik, Iya. pola-pola yang tepat buat mereka gitu. Jangan sampai pola-pola yang zaman dulu yang salah gitu kita turunin, aduh mau berapa generasi nih anunya Iya, recovery-nya. betul, betul. Makanya perlu sekali kalau kalau kita berani bercermin tadi ya, karena biasanya kalau kita punya masalah, kita punya trauma dengan masalah kecil, atau kita punya masa kecil yang mungkin tidak ideal istilahnya, seperti yang kita inginkan. Kalau kita punya pasangan itu biasanya justru jadi refleksi, itu jadi proyektor. Ternyata ke aku tuh begini loh diperlakukan. Kayak aku bilang tadi, si A tertrigger oleh kata-kata si B. Tertriggernya bukan karena kata-kata itu salah, enggak, tapi karena dia melihat sosok orang tuanya dulu yang suka mengkritik, suka begitu gitu. Eh, Kalau dia menyadari ini, dia akan bilang ke dirinya sendiri, hey, that is not your parents, itu bukan orang tuamu lagi, itu orang lain, gitu. Dan kenapa kamu tertrigger ya? Karena kamu mungkin masih marah, iya, masih sedih, heeh, masih nggak terima. masih Nah, belum gimana kayak selesai. kita kemarin berdamai lah dengan diri sendiri, dengan masa lalu. Karena hanya itu yang bisa mengobati. Sampai kapanpun kita akan tertrigger dengan apapun yang menjadi pengalaman kita di masa lalu. Nggak bisa kita bilang, aku udah sembuh, nggak tertrigger lagi. Nggak. Tapi bagaimana kita cope, ya kan, dengan Ya. dengan trigger-trigger itu. Kita bisa nggak bukan lebih santai, lebih bisa menerima bahwa, oh, Oh, memang bener itu yang sih, terjadi mungkin aku sama agak gua. judgmental. Ya, Memang aku judgmental, berarti gimana caranya supaya aku gak judgmental? Kan sebenarnya begitu prosesnya. Balik ke diri iya, lagi kan. iya, 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 Dan iya, iya, kemudian iya. kamu yang bikin aku, kamu yang bikin aku. Nah, ini kan karakter narsistik yang kita kenal, suka self blaming. Nggak usah narsistik pun, kalau kita merasa terancam, terganggu, kadang-kadang muncul kan defensiveness. Nah, kalau udah defensif ya biasanya kayak gitu. Kamu yang bikin nunjuk, bukannya Hmm, begini. oke. Ya, 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 ya. Menarik sekali. Terus itu tadi udah bilang belum sih butuh berapa lama untuk orang stranger itu kenal satu sama lain dan bisa lihat polanya, Bo? Kalau intensif kan 3 bulan sebenarnya bisa. Tapi kalau nggak intensif ya 6 bulan lah. Kasih waktu 6 bulan. 6 bulan itu untuk memutuskan iya atau enggak gue jalan loh ya. Jadi ya Oh, biasanya dilalui dulu dengan mari kita ngobrol, mari kita ketemuan gitu. Tapi setelah 6 bulan itu barulah yakinkan diri dulu. Bener nggak ya? Nah kalau yakin ya mau komitmen silakan. Tapi kalau enggak ya mungkin di extend lah sampai setahun gitu. Tapi intinya ya. kan mau proses pun kembali orangnya jujur nggak sih? Kalian jujur nggak sih satu sama lain? Kan itu Yes, 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 yes. nggak ada jaminan mau cepat atau lambat. Kalau kamu jujur ya bisa. Sebenarnya tubuh ini tuh punya alarm juga loh, Bo. Kita ketemu orang-orang
yang nggak jujur gitu tuh kita bisa ngerasain ya di tubuh ini. Banget. Padahal kita nggak bisa, padahal kadang-kadang kita nggak tahu kenapa ya gue nggak cocok sama nih orang atau kenapa ya gue nggak bisa percaya Mm-mm. sama nih orang misalnya. Itu tuh karena kayaknya tubuh punya alarm juga Iya, gitu loh. betul. Ya kembali lagi kita mengenal diri kita enggak, kita cukup peka Iya, dengan pengalaman-pengalaman kita enggak sebenarnya itu. oke. Aduh, Ngomong-ngomong ini balik udah lagi. dapet. Udah ya. Ya udahlah sebelum sebelum dipotong, ini adalah Heeh. akhir dari episode komunikasi laki-laki dan perempuan. Semoga Iya, bermanfaat untuk teman-teman semua di sana. terima Terus aku, kasih yang udah tune. Jangan lupa ah, like, subscribe, subscribe. dan share. Kemudian jangan lupa di ini ya, di komen kalau memang ada yang perlu ditanyakan dan kita sangat terbuka dengan masukan yang mungkin ada hal-hal yang bisa ditambahkan untuk referensi kita ya, Bu ya. Betul, betul banget. Yuk, jadi tempat ngobrol yuk di platform ini. Oke deh, Iya, sampai sampai ketemu di episode selanjutnya ya, teman-teman semua. sambil disimak. Bye. Iya, disimak. Udah ya, Bo. Terima